Selamat Wabarakatuh. uh, sore ya, sore salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, adik-adik, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu di ruangan ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mohon maaf ya, yang seharusnya masuk sore gitu, malam ya, malah malam ya, seharusnya masuk jam setengah 8 malam kita bawa ke sini karena Budi pun malam ada kegiatan yang lain, makanya ya alhamdulillah kita sama-sama bisa maju ke depan. Nah, kemudian adik-adik kita hari ini masuk agenda satu, berarti materi pertama setelah dinamika kelompok ya, kita masuk. Kemudian mudah-mudahan saya simple aja supaya cepat gitu ya. Sebelum itu mungkin saya mau tanyakan dulu satu-satu asal ya, asalnya dari mana. Kemudian asal pekerja, asal tempat kerja ya. Terus jabatannya apa ya? Amirul Hidayat dari mana? Jabatannya Eh, apa? Yuk. Perkenalkan nama saya Amirul Hidayah. Saya asal dari Parigi Motong di Kelurahan Masigi. Saat ini saya bekerja di Dinas Kominfo, Diskominfo, jabatannya Penata Kelola Sistem Informasi di bidang e-government. Mm-mm. Oh iya, berarti di Kominfo ya. Ya, terima Ya, Bu. kasih Fitri. Ya, Mm. Assalamualaikum warahmatullahi Fitri dari wabarakatuh. mana? Perkenalkan nama saya Fitri, saya berasal dari Parigi Motong, tepatnya di Kecamatan Toribulu. Saat ini saya berdinas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk jabatannya sendiri, saya adalah penyuluh pertanian, Ibu. Terima kasih, Bu. Penyuluh pertanian ya. Berarti ini semua Kabupaten Parimo ya ini tadi. Ya. Ya, Kemudian dokter hewan Inyoman Ferry Adnyana. Aduh, apa dipanggil ini? Panjang sekali. Panggilannya apa, Pak? Assalamualaikum Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya biasa dipanggil Ferry Ibu, atau biasa Alam. kalau di rumah Nyoman. Oh iya, oke, Ferry. Silakan, Ferry. Baik Ibu, saya mulai perkenalannya. Nama saya Inyoman Firyatnyana. Saya tinggal di Kabupaten Parigi Motong, tepatnya di Kecamatan Terui, di Desa Tolai. Saya tugas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jabatan saya Medik Veteriner Ahli Pertama Ibu. Terima kasih Ibu. Berarti sama dengan Dek Fitri. Iya Ibu, Satu cuman kantor. saya sudah 4 tahunan di sana Ya, Ibu. oh gitu ya. Ya, terima kasih. Dwi Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dwi Mutani, Waalaikumsalam. alamat Desa Sumbersari, eh, bertugas di Puskesmas Pangi sebagai bidan. Hmm, hmm. Terima kasih. Dokter Makasih. Dwi juga. Oh, yang sana pakai DWI, yang satu pakai U. Ya, Dwi Indriani. Dokter Dwi. Berarti ini dua-duanya anak nomor dua, gitu kah? Iya, iya, Bu. Dwi Ya, Mulyani anak nomor dua. ya Bu, nomor Nah, dua. yang Dwi, Dokter Dwi juga nomor dua. Iya, Bu. Iya, nomor 2. Yo, silakan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Dwi Indriani. Waalaikumsalam. Asalnya dari Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bolano, bertugas di Puskesmas Lambunu 2 sebagai dokter ahli pertama, dokter umum. Terima kasih. Lambunu, di Lambunu ya? Ya, Iya, Bu. Lambunu, Dwi. Mm. Lambunu, oh, salah arah ke sana. Ya, ya, Lambunu ya, oke. 2, Bu. Lambunu 2. Kemudian Lambunu dulu. Ada satu dua tuh. Berarti ada satunya ya. Ya. Ada satu Ibu, dokter Eh, Imelda. oh gitu. Yang satunya Lambunu satu, satunya Lambunu dua. Oke. Saharina Novelia Kurotu. Ah, ini aduh banyaknya. Wes, apa ini dipanggil? Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Saharina Novela Fatul Aini, bisa dipanggil Rina.
Saya asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Untuk saat ini saya menjabat sebagai penyuluh pertanian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terima kasih. Hmm. Jadi dari Nganjuk langsung ke sini atau atau lahir Nganjuk tapi lama di Parigi. Eh, lahirnya di Nganjuk, Bu. Lahirnya di Malang, terus tinggalnya di Nganjuk, terus ke sini baru pertama kali, Bu, di Parigi Motong. Langsung ikut tes gitu, ikut tes. Ya, Iya. Oh, gitu. Ya, jadi sekarang tinggal di Parigi ya. ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi di Dinas Pertanian dari ya penyuluh ya. Muhammad Aswar Talib STP PUR. Aduh, sudah. Silahkan. Muhammad Aswar. Eh, ya, terima kasih. Izin Bu memperkenalkan, nama saya Muhammad Aswar Talib. Saya asli dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Saya di Dinas PUPR Kabupaten Parigi Motong untuk jabatan pengelola sumber daya air ahli pertama, Bu. Jadi saya tempatnya di bidang SDA. Terima kasih. Berarti di pengairan ya. Udah. Ya, terima kasih Dokter Imelda Servianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imelda Servianti, biasanya dipanggil Imelda. Alamat saya Desa Tolai, Kabupaten Parigi Motong. Tempat tugas saya di Puskesmas Lambuno 1. Terima kasih, Bu. Berarti ya ya nggak kemana-mana ya di Parigi ya. Lahir di Parigi, Iya, tinggal di Parigi, kerja di Parigi. iya, Berarti Bu. kuliahnya aja nggak di Parigi ya. Ya, terima kasih. Iya, Ahmad makasih, Bu. Rida. Oke, terima kasih Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ahmad Rido. Rekan-rekan bisa panggil saya Ahmad atau Rido. Saya tinggal di Parigi, Bu, asli Parigi. Hmm, Tepatnya di Desa Delago Padang. hmm. Untuk penempatan saat ini saya di Bapelitbangda dengan jabatan analis kebijakan ahli pertama. Itu Oke, saja Bu, terima mungkin kasih terima kasih. Ya, Bu. Rida. Yunita. Kok cuma gambar ini? Orangnya di mana Yunita ya? Oh ini. Ya, Bu. Hmm. Maaf, Bu. Hmm. Oh, ada orang lagi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita. Alamat saya di Parigi. Sekarang ini saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Atau disingkat dengan DP3A P2KB. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali Yunita. Terakhir Atika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Atika. Saat ini saya bertugas di kantor Camat Torwe, Hmm. jabatan Pamong Pemerintah. Makasih. Ya, makasih. Terakhir Atika. 1, 2, 3. Banyak ya? Berapa ini jumlahnya? Ada 11 orang, Bu. Oh, ya sudah. Biasanya nggak sebanyak ini usaha belas. Ya nggak apa-apa. Memang mungkin eh, supaya cukup ya. Jangan sampai membuat angkatan baru jumlahnya sedikit. Mending kelebihan satu. Biasanya 10 ya. Berarti ini satu angkatan bisa 44 nih ya. 44 mungkin ya. Gitu. Ya, terima kasih atas perkenalannya dan sambil jalan aja ya. Sambil jalan nanti kita berkenalan di di materi-materi berikutnya. Tapi sebelum itu saya kenalan dulu ya, sekilas saja. Jadi nama saya ada di sini nih Yuli Trisnaningsih. Tapi biasa dipanggil Budi juga. Makanya jangan kaget kalau pas Zoom gitu Budi, Budi, enggak apa-apa ya. Memang begitulah ya nama waktu saya di kantor itu mulai dari Pak Kepala Badan, Kepala Seksi, Kepala Bidang sampai cleaning service, security semua panggil Budi. Ya udah, kadang-kadang saya lupa dengan nama saya sendiri. Jadi panggil Budi saja supaya enak ya gitu. Jadi di tempat apa lingkungan rumah tangga saya juga panggil Bude, di tempat hobi saya Bude.
Ya sekilas saja riwayat pekerjaan. Jadi Budi bekerja mulai tahun 1988. Barangkali ada yang belum lahir ya. Jadi adik-adik belum lahir saya sudah bekerja. Hitung sendiri 2025 dikurangi 1998 berapa masa kerja saya. Kemudian awal bekerja sebagai guru ya, dulu guru SPP SPMA. Maka kalau ada yang tentang teknis ya, teknis pertanian semua saya masih agak nyambung walaupun sudah saya tinggalkan. Jadi memang sarjana saya dulu pertanian. Kemudian 14 tahun di situ pindah di Balai Diklat Pertanian lagi di Sidira sana ya, di Sidira barangkali ada yang rumahnya dari lewat Sigi sama daerah sana pokoknya. Tuh 2 tahun di sana, kemudian mulai tahun 2004 ya, 2004 Bude hijrah di Palu eh, karena pindah apa ya ambil jabatan fungsional Widya Iswara. Jadi Widya Iswara mulai 2004 sampai sekarang sekitar 21 tahun ya eh, sebagai Widya Iswara. Dulu saya masuk pertama Widya Iswara ya masih golongan 3B kalau nggak salah ya. Kemudian dulu namanya Badan Diklat. Nah, sekarang BPSDM. Jadi kalau dengan panitia semua sudah biasa, sudah care sekali dengan Budi ya. Mereka juga panggil Budi juga. Kemudian apalagi ya itu terus ya umur sudah 60 lebih ya, 60 tahun lebih. Nah, pertanyaannya mesti kenapa 60 belum pensiun-pensiun gitu. Nah, ternyata Bude bisa Widya Iswara Utama. Jadi karena Widya Iswara Utama ditambah 5 tahun, jadi 65 pensiunnya. Kemudian pangkat ya sudah habis lah pangkat pangkat PNS sudah habis karena pangkat PNS paling akhir 4E. Jadi Budi sudah 4E. Jadi tinggal nunggu pensiun sambil tertawa-tertawa dengan adik-adik begini ya. Jadi kalau Budi agak keras itu jangan takut. Nah ini karena untuk ngajari yang baik dan insya Allah mengajari ke jalan yang lurus yang tidak menyesatkan. Ya jadi gitu ya. Nah oke, jadi itu aja cukup hobi saya tenis. Sudah. Nanti kalau terlalu banyak eh, perkenalan, nggak jadi-jadi permasalahan belum terselesaikan. Jadi hari ini saya yakin adik-adik sudah membaca MOJ. Kan ada dulu waktu apa ya belajar mandiri kan ada 9 hari ya itu ya. Tentu ya kalau nggak sempat baca setidak-tidaknya lihat bahan tayang atau modul biar cuma judulnya modul ya nggak apa-apa deh ya nggak sempat dibaca ya nggak apa-apa memaklumi 9 hari suruh baca sekian banyak modul ya. Nah, kalau perlu lihat daftar isi kan sudah nyambung. Oh, daftar isinya ini oh berarti membayangkan apa isinya di dalam itu. Ya, saya yakin sudah saya serahkan sama adik-adik saja. Semua itu cuma saya mengambil inti-intinya saja. Jadi di dalam agenda 1 itu ada materinya itu sekitar 3 ya, 3. Jadi ada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian ada bagaimana melihat isu kontemporer dan ketiga kesiapsiagaan bela negara. Nah, 3 materi ini ada 1 materi kesiapsiagaan bela negara diberikan pada saat tidak diberikan dalam Zoom. Ya, jadi kesiapsiagaan bela negara nanti diberikan klasikal setelah akhir pembelajaran. Jadi 2 bulan yang akan datang ya, pada saat ujian akhir, seminar akhir, rancangan aktualisasi itu 1 hari khusus full untuk kesiapsiagaan bela negara. Nah, kita ketemu nanti ya. Kalau orang Parigi biasanya nanti akan berkumpul di Klat sana ya ada kampusnya itu yang jalan apa itu jalan kantor bupati itu ya kantor bupati itu. Oh iya tadi saya lupa. Jadi karena ada orang Nganjuk ya jadi asal saya dari Madiun jadi dekat dengan Nganjuk ya. Tapi sudah terdampar di sini lama ya. Tahun 88 sampai sekarang sudah berapa tahun ya. Jadi di sini. Kemudian adik-adik nanti itulah segmennya agenda 1. Jadi kalau ditanya agenda 1 itu apa, maka jawabannya agenda 1 itu agendanya namanya sikap perilaku bela negara. Materinya tadi ada 3 tadi. Ya, kita langsung aja ke materi dulu ya, supaya mudah-mudahan sebelum jam 4 kita selesai.
Jadi ini ya, sikap perilaku bela negara, nama agendanya. Kemudian ini tadi sudah kenalan ya, itu nomor HP, email sudah nggak penting. Nama materinya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian ya, wawasan ini ya, saya kira sudah nggak usah. Ini tujuan daripada adik-adik, kenapa saya harus masuk agenda 1? Maka ini agenda 1 itu ya untuk membekali peserta, berarti kita ini ya ASN ya, CPNS ya, dengan memahami pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Jadi nanti adik-adik mungkin saya langsung aja diskusi atau langsung saja bagaimana sih penerapan nilai-nilai bela negara di tempat kerja selama kita kan sudah 2 bulan nih bekerja di instansi. Maka bagaimana sih nilai-nilai bela negara penerapannya bagaimana gitu. Kemudian sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan. Nah, ini loh. Jadi ada kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani. Jadi CPNS tidak diharapkan jangan loyo ya. Namanya CPNS harus sehat gitu loh. Sehat jasmaninya. Jadi PNS itu jangan apa ya lome-lome atau apa ya bahasanya pokoknya jangan sakit-sakitan gitu loh jadi maka ada nanti dilihat kesehatan jasmani jadi kita sehat jasmaninya dan mentalnya ya sehat mental jadi kecerdasan sehat jasmani sehat emosinya kecerdasan emosionalnya kecerdasan spiritualnya sehat semua untuk menghadapi isu kontemporer dalam menjalani tugas jabatan sebagai PNS profesional yang berkarakter. Ini tujuannya ya. Kemudian adik-adik di dalam modul ya ceritanya banyak nih tentang sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Itu banyak, tapi saya nggak usah ceritakan. Yang inti saja. Jadi unsur negara, negara bisa terbentuk kalau ada 4 unsur ini. Nih, saya mereview aja. Jadi negara terbentuk yang mutlak harus ada 3. Rakyatnya bersatu, ada daerah atau wilayahnya, pemerintahnya berdaulat. Nah, rakyat bersatu jelas kita punya rakyat yang bersatu. Maka karena rakyat bersatu, kami harapkan untuk adik-adik CPNS atau ASN, yuk kita jangan sebagai rakyat yang suka memprovokator, tetapi bagaimana caranya jadi PNS yang bisa mempersatukan. Karena rakyat harus bersatu, tidak boleh terpecah-pecah belah. Kemudian ada daerah atau wilayah, ya. Daerah kita ada wilayah. Kalau orang bilang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, atau mana itu ya. Nah, jadi itu wilayah kita, Nusantara. Nusantara adalah wilayah kita, wilayah pemerintahan Indonesia. Nah, itu. Makanya kita bagaimana caranya ya dengan wilayah yang dan Indonesia itu unik ya adik-adik ya. Indonesia itu termasuk negara yang unik bagi negara lain. Kenapa uniknya? Satu, perbatasannya itu bukan cuma daratan saja, ada juga lautan. Kemudian wilayah kita itu terdiri banyak pulau, ya banyak pulau. Kemudian karena banyak pulau Nusantara itu, maka banyak keragaman, kan gitu. Kemudian uniknya lagi, Indonesia itu dilewati garis khatulistiwa, ya. Jadi memang napane kita ini ya, karena dilewati apa garis khatulistiwa. Kemudian ada juga daerah yang terlalu dingin, ada saljunya. Coba, mulai napane, mulai dingin, cool, sampai salju ada. Nah, itulah keunikan wilayah Nusantara kita, Indonesia. Nah, sekarang adik-adik saya tanya, ini orang Parigi ya. Ada yang belum lihat atau mudah-mudahan sudah lihat semua ya. Itu ada apa ya? Monumen Katulistiwa itu di mana tuh? Ayo, jangan sampai ada yang nggak ngerti gitu. Ayo, ada yang belum melihat? Fitri, bagaimana Fitri? Di, untuk Monumen Katulistiwanya itu kalau tidak salah Ibu ada di Desa Simei. Iya, kalau tidak salah ya bener ya.
Iya, di Jadi Kecamatan Tinombo Selatan. bukan daerah Palasa sana. Tinombo ya Oh, itu ya. iya. Termasuk Tinombo ya. Enggak. Sini, sini ya. Tapi Fitri pernah ke sana enggak? Oh, hilang signalnya Fitri. Halo, halo atau saya yang hilang ya? Eh, S- Saharina bisa mendengar suara saya? Nah, Bu, Bu. bisa. Oh, Bisa, berarti Bu. berarti Fitri ya yang nggak dengar. Oke, hilang kena garis khatulistiwa gitu ya. Yunita, Yunita, pernah lihat monumen itu? Iya, pernah, Bu. Mm-mm. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya sejarah itu orang lain nggak punya, kita harusnya foto di sekitar situ. Jangan cuma selfie-selfie di lautan, cari-cari cewek-cewek, selfie lagi, yang lewati monumen nggak difoto. Padahal sebelah kiri ya, sebelah kiri kalau kita menuju, kalau dari Iya, Palu iya. ya, kalau kita menuju Gorontalo, Manado itu sebelah kiri. Jadi singgahlah sebentar, foto di situ, ya, supaya kita tahu bahwa ini loh, ya, garis khatulistiwa di sini. Nah, itu. Kemudian ada pemerintah yang berdaulat. Jadi ada pemerintahannya. Jadi karena kita sudah menyatakan diri kita adalah ASN, berarti adik-adik sudah menyatakan diri kita selaku patuh dan taat kepada pemerintah yang berdaulat yang sah. Itu ya. Jadi ada pemerintahan kita yang sah ya. Sekarang adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi walaupun dulu milihnya beda, ya bukan misalnya bukan Pak Prabowo, pilihan lain, tapi tetap karena dia yang sah, ya maka kita harus ikut ya ke pemerintahannya. Nah, karena kita sudah menyatakan diri sebagai PNS. PNS adalah orang-orangnya pemerintah. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengakuan dari negara lain nih. Jadi ini unsur deklaratif. Jadi untuk apa kita perlu bergaul dengan negara lain? Ya untuk hubungan-hubungan, ya hubungan ekonomi, hubungan hubungan perdagangan, hubungan apa pendidikan kayak Jepang itu kan kita hubungan pendidikannya bagus, ya dan sebagainya atau keamanan. Jadi untuk pergaulan internasional itulah unsur deklaratif. Nah, sekarang adik-adik pertanyaan nanti dijawab waktu pertemuan ya di apa diingat-ingat aja. Saya mau tanya, negara mana ya yang pertama kali mengakui bahwa Indonesia itu merdeka? Nanti silahkan cari di mana. Pas pertemuan kedua nanti saya tanyakan. Ya, oke itu pertanyaan pertama. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjut lagi tentang terbentuknya Indonesia. Kemudian saya sekilas saja. Adik-adik kalau melihat gambar ini ya, gambar perisai ya, ini perisai ya namanya ini. Adik-adik dapatkan di mana? Ayo kita chat ya, chat kita chatting di sini. Ada kolom chat. Nah, konsep adik-adik ketik ketik di situ baru kirim. Ya, jadi gambar tadi, perisai tadi loh, itu itu adik-adik dapatkan di mana? Biasa didapatkan di mana? Ketik baru kirim shot gitu di kolom chat ya. Terus baru 5 orang. Ya, boleh ya? Sudah berapa orang ya saya baca dulu. Ini Saharina Novelia. Burung Garuda. Dia didapatkan gambar itu biasa didapat di burung Garuda. Oke. Dwi Mulyani, burung Garuda. Dokter Imelda, burung Garuda. Ahmad Ridho, burung Garuda. Kemudian Aswar, burung Garuda. Yunita, burung Garuda. Kemudian Dokter Dwi, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, burung Garuda. Ya. Kemudian burung Garuda. Oh ya.
Ya, terima kasih. Jadi tulisan itu ada di lambang kita ya, lambang negara kita adalah burung Garuda. Kemudian tengahnya itu adalah perisai itu. Perisai itu kan ada gambarnya. Jadi perisai itu sebetulnya gambar 5 tadi lambang apa lagi? Apa? 5 gambar tadi biasanya melambangkan apa? Apa kira-kira? Sila Pancasila, Bu. Iya, Pancasila. Pancasila. Berarti Pancasila Ibu. di sana itu ada Pancasila, yaitu dasar negara, ideologi bangsa kita. Terus itu tadi, kan tadi ada Dokter Dwi bilang, di kakinya itu bilang ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu maksudnya apa tuh Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu Ibu. Nah, itu. Berbeda-beda tetap satu. Kenapa ada berbeda-beda? Yang tadi saya ceritakan. Bermacam-macam. Jadi kita itu negara yang beraneka, ya. Beraneka. Sampai kulit aja beda-beda ya. Ada yang gelam hitam legap, ada yang putih bersih, ada yang sedang-sedang, kan gitu ya. Kan? Itulah Indonesia, ya. Tidak seperti daerah tertentu boleh semua, ya gitu. Terus ada yang apa ya, negro semua. Ah, kita enggak. Asli loh kita ini ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang abu-abu, masa abu-abu ya. Manusia kok abu-abu ya. Jadi itulah keragaman dari kulit ya. Belum lagi dengan tanamannya ya. Kemudian dari keragaman tadi karena banyaknya pulau, makanan, jenis makanan ya. Jenis makanan budaya adatnya. Wih, macam-macam. Maka adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu ya. Jadi kita harus mempersatukan. Nah, yuk kita lanjut. Cerita-cerita tentang nih, sekarang yuk kita ingat ya Pancasila. Ya. Coba adik-adik buka mikrofonnya nanti kalau saya tunjukkan salah satu gambar, coba dijawab ya, dijawab itu sila keberapa, isinya apa. Siapa tahu lupa. Takutnya, aduh ada yang lupa tentang Pancasila. Padahal ini dasar negara. Dan Pancasila nggak boleh dirubah-rubah. Yang paling cocok di Indonesia ya tadi, Pancasila ini. Karena keragamannya tadi, kan gitu. Jadi nggak bisa bilang, weh diganti saja. Oh, nggak bisa. Indonesia itu unik, jadi punya keragaman, tapi yang paling cocok adalah Pancasila. Oke ya. Coba kita tunjuk, nanti kita sama-sama ya, mikrofonnya dibuka. Saharina belum, Yunita. Ya, dibuka mikrofonnya. Apalagi ini. Ya, oke. Atika juga dibuka. Yuk, kalau Bude tunjukkan ini pohon beringin ini sila keberapa? Apa Ya, isinya? Tiga. Sila Tiga. ketiga. Sila ketiga Ibu. Ketiga, Sila ketiga. Ya, Ibu. Isinya? Teksnya? Persatuan Persatuan Indonesia. 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 Iya, oke. Persatuan Indonesia. Kemudian, gini, kepala banteng. Sila keempat. Empat, Sila keempat. Apa itu isinya? Kerakyatan. Kerakyatan yang Kerakyatan dipimpin yang oleh dipimpin oleh kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam 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 permusyawaratan permusyawaratan perwakilan. perwakilan. Oh iya, tidak. Tapi tetap masih ingat dengan Bu Megawati juga ya? Biasanya kalau gambar banteng langsung ingat Bu Megawati yang suka marah-marah terus itu ya. Jadi, jadi kalau lihat banteng ini, aduh, Bu Megawati ini. Ya, oke. Kenannya selanjutnya kalau ini, nih rantai-rantai. Sila kedua. dua. Sila kedua, Mm-mm. Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ada. adil dan beradab. Adil dan beradab. Ya, kemudian bintang. Satu. Yang Satu. pertama, Ketuhanan. Ketuhanan yang Ketuhanan Tuhan yang yang Maha Maha Esa. Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Terakhir ini. Sila Lima. Kelima, Sila kelima, keadilan Keadilan sosial sosial bagi bagi seluruh seluruh rakyat rakyat sosial bagi Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih keren. Berarti masih hafal semua. Pernah saya tes begitu, saya tunjukkan pohon beringin silang kedua ya. Baru pede sekali silang kedua. Loh, lah kok salah alamat gitu ya. Ternyata, loh kok ya kok masih lupa gitu. Makanya saya ingatkan ya. Jadi kenapa ya kita Pancasila? Jadi
hebatnya ya pendiri bangsa itu begitu indahnya meramukan 5 sila itu. Jadi yang pertama, jadi pendiri-pendiri kita dulu ya itu dan sekarang pun mengharapkan rakyat Indonesia itu harus paham ya, anu, rakyat Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa gitu loh, ya. Jadi kita harus yakin, aku yakin bahwa ada Tuhan gitu, ada Allah pencipta alam, ya, semesta ini. Kemudian di dalam Allah ya Tuhan itu kita harus yakin apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun ikhtiar kita, kalau nggak ada ridho dari Allah, maka tidak akan terjadi. Maka di dalam pembukaan undang-undang ya, eh, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kan gitu ya. Maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka Indonesia itu bisa terbentuk. Contohnya, biar kita pilihan siapa saja, presidennya siapa saja, mau berapa orangnya, kalau memang nggak diridhoi oleh Allah, ya tidak jadi. Kan gitu ya. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ya ada. Kemudian di dalam, kenapa Indonesia, masyarakat Indonesia eh, diharuskan beragama? Karena ajaran agama semua adalah melakukan kasih sayang terhadap umat manusia. Ceritanya nggak ada agama yang bunuhlah, nggak ada. Jadi semua harus kasih sayang ya, saling menyayangi, kemudian banyak sedekah ya, saling menolong, jangan payu bulu, jangan aseke, kan gitu ya. Jadi kita harus berbagi ceritanya. Nah, kemudian adik-adik kita apa ya, ada empati, semuanya itu karena kita berketuhanan, harapannya masuk ke sila kedua, memanusiakan manusia. Itu loh. Jadi manusia itu harus diangkat martabatnya karena manusia adalah manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Punya maka ya jadilah manusia Indonesia yang memanusiakan manusia gitu aja. Ya, paham ini ya maksudnya. Tapi sayang sekali ya akhir-akhir ini ngeri ya kalau saya dengar itu terjadi pembunuhan kan gitu ya. Kok bisanya yang ngeri saya kok dengar itu. Ada anak membunuh orang tua, kemudian sesama teman membuli sampai meninggal. Nah, ngeri saya kalau dengar begitu. Kok begitu ya? Padahal kita harapannya umat manusia di Indonesia, bangsa kita ini bangsa yang terhormat, yang beragama. Nah, selanjutnya kita masuk ke sila ketiga, yaitu kalau kita sudah memanusiakan manusia, yuk kita bersatu di antara manusia. NKRI harga mati kan gitu ya. Jadi yuk kita bersatu, jangan mau dipecah belah, jangan ikutin provokator yang inginnya memecah belah kita. Kita bersatu, ya. Jadi kita betul-betul memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Apalagi ini 17 Agustus ya. Jangan sampai adik-adik sudah mau habis Agustus belum pasang bendera. Sungguh terlalu. Ya, kan harusnya rame ya memasang bendera karena 17 Agustus Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Oke. Nah, selanjutnya adik kita masuk ke nih tadi yang gambarnya Bu Mega. Jadi harapannya setelah memanusiakan manusia, orang yang berketuhanan memanusiakan manusia, selalu bersatu, bersatu, gotong royong dan sebagainya untuk mempertahankan bangsa Indonesia dan kita pun bersatu sama-sama kan gitu. Kemudian diharapkan ini setiap memutuskan sesuatu ya, mengambil keputusan apapun, yuk biasakan bermusyawarah dan mufakat supaya dibutuhkan. Yang dibutuhkan siapa? Dibutuhkan rakyat tentunya. Nah, yang terakhir inilah ujungnya. Goalnya di sini adik-adik. Goalnya adalah harapannya pemerintah siapapun yang memerintahkan tetap kelima, yaitu
masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia, tidak ada lagi yang tidak bisa makan gitu loh. Makanya ada gambar padi nih. Jadi eh, semoga insya Allah itu rakyat Indonesia itu setidak-tidaknya bisa makan sehari 3 kali lah. 4 sempurna aja deh. 4 sehat aja nggak usah sempurna. Yang penting sudah 3 kali. Kan harapannya gitu. Kemudian ada kapas. Berarti rakyat Indonesia ya cukuplah sandangnya. Pakaiannya cukup. Tapi kadang-kadang saya tertawa juga ya. Cukup pakaian tapi ada yang dirobek-robek. Itu sudah bagus dirobeki pakaiannya. Pada yang lain kepingin pakai pakaian. Nah ini maksudnya jadi terakhir cukup papan. Jadi makan, sandang, hmm, sandang, makan, sandang dan papan. Papan itu setidak-tidaknya rakyat Indonesia itu menghuni ke rumah yang layak huni gitu loh. Layak huni ya kriterianya setidak-tidaknya ya lantainya itu sudah lantai semen yang tidak dingin kan gitu ya. Kemudian eh, temboknya itu ya usahakan ya agak permanen lah. Jangan petate. Kalau petate kan apa ya dingin gampang rusak kan gitu. Jadi ada kehangatan lah ya di dalam rumah itu. Sehat lah setidak-tidaknya sehat gitu aja. Jadi itu rumah hunian itu sehat. Nah ini harapan terakhir dari Pancasila. Jadi indah sekali Pancasila ini. Ya, semua ke sana. Jadi kita ASN pun diingatkan begitu. Maka di sini harapannya adik-adik ini sekarang kita lagi membangun karakter nih. Jadi kita lagi membangun karakter itu nih ya. Jadi harapannya S maupun masyarakat itu menunjukkan tingkah laku itu perilaku ya, perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita bangun kita ini, jangan sampai dilupakan Pancasila. Nah selanjutnya adik-adik inilah nilai-nilai bela negara. Nah ini nanti langsung saya tugaskan aja ya, tugas kelompok aja. Bagaimana penerapannya? Jadi gitu. Jadi nilai-nilai bela negara itu ada 5. Jadi ini menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 ada 5 nih. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, di masing-masing nilai itu ada 6 perilaku ya indikator 6 perilaku. Nah, di 6 indikator perilaku itu sifatnya masih umum. Nanti contohnya ini ya, nih cinta tanah air. Cinta tanah air itu nih ada 6. Mencintai, menjaga, melestarikan, menghargai, menggunakan produk dan sebagainya. Nanti adik-adik ditugaskan. Ya, nanti saya bagi kelompok, mungkin satu kelompok itu membahas 2 nilai, yang satunya 2 nilai gitu. Jadi nanti menceritakan, mau diceritakan pada saat di luar kantor maupun boleh di tempat kantor, di kantor kita. Contohnya saja, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Contohnya Bude ya, Budi saja. Awalnya saya nggak tahu ya kalau bahwa itu salah satu indikator perilaku cinta tanah air. Jadi Bude itu sukanya itu di rumah itu menanam gitu. Jadi kalau ke rumah saya tuh banyak tanaman ya, mulai tanaman bunga, anggrek, terus halaman kecil saya tanami rumput, ada tanaman buah-buahan, apa namanya ada kelengkeng semua, kemudian pagarnya saya tanami, kemudian ya ada kolam-kolam kecil. Itu awalnya saya itu memang senang senang menanam. Kebetulan saya kan orang pertanian ya dulu. Nah, basic pertanian itu sudah ada. Nah, ternyata apa yang kita lakukan termasuk mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup kan? Ya enggak? Nah, berarti itu. Nanti adik-adik cerita. Kalau saya misalnya Dokter Dwi, item pertama, apa yang dilakukan? Nah, ini boleh di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, atau boleh di kantor. Pada saat di kantor bagaimana?
Gitu. Ya, nanti masing-masing cerita saya nggak mengurai. Ya, supaya cepat ya. Kemudian ini ada 6. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara ada 6 juga. Disiplin, bertanggung jawab. Wujud disiplin kayak apa? Di Bude, contohnya Bude cerita. Disiplin bertanggung jawab kayak apa sih? Oh, kalau saya tunjukkan bahwa pada saat saya bekerja, kan dapat SK ini. Nah, SK, dapat SK dari Pak Kaban. Saya baca SK-nya nama Budi, enggak bukan ya, bukan Bude ya, Bu Juli ya. Tentu bukan Bude ya. Ya, dapat SK bahwa mengajar misalnya ada jadwal sebagai pengampu materi agenda 1 di Latsar berapa nih? Golongan 3 angkatan 14 Parigi. Kemudian dasar dasar SK itu saya langsung bertanggung jawab. Saya laksanakan sesuai jadwal yang ada. Saya membawakan materi dengan baik. Ceritakan bahwa saya pada saat mengajar dapat SK, maka saya melakukan ini. Nah, itu. Jadi semua apa yang adik-adik lakukan, sampaikan. Ya gitu. Kan adik-adik sudah bekerja berapa bulan? 2 bulan kan? Ya, mulai Juni ya. Berapa Juli. bulan? Halo. Dari Juli, Bu. Juli. Berapa bulan? Sekitaran Juni. 1 1 bulan Berarti lebih. hampir 2 bulan bulan. lebih, Bu. Mulai Iya. Juli. Satu. Ya, satu. Ya, 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih kan sudah bisa melaksanakan toh. Tuh. Kemudian menjalankan kewajiban agama, kepercayaan secara itu. Ini kan kalimatnya masih umum. Terus kalau untuk kita apa? Nah, gitu ya. Misalnya ya, kalau Bude ya setiap dengar azan ya langsung pergi ya. Kecuali hari ini nih, karena kita ngajar terus sampai ngelewati azan ya. Tapi insya Allah nanti kita berakhir sebelum asar habis. Kan gitu ya. Nah, itu salah satunya. Itu ceritakan bahwa bahwa, melakukan atau di kantor setiap eh, jam zuhur kita selalu menjalankan sholat berjamaah gitu aja lah. Pokoknya apa yang kita lakukan dan jujur ya itu. Kemudian ini rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu juga ada nih rela menolong sesama. Itu rela menolongnya kayak apa gitu ya. Jadi sampaikan misalnya dokter ya rela menolong misalnya pada saat ada pasien yang betul ini saya lakukan gitu itu rela menolong toh ya gitu. Terus kemampuan awal bila mendengar memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri dalam membela ya. Integritasnya kayak apa ya, tentu dihubungkan dengan pekerjaan ya tuh. Kemudian ini ya sampai 6 nggak saya bacakan. Nah tugasnya ini aja, ini tugasnya. Ya, maaf kita lanjut aja dulu ya, supaya cepet ya. Boleh ya? Halo, Roha. Iya, Ibu. Boleh, Bu. Ya kita kita nanti nanti kalau kita putus nanti nggak cukup waktunya ya. Tapi saya usahakan lah nanti sebelum habis asar saya juga selesai. Karena saya juga mau sholat kan. Ya ini. Jadi nanti kelompok A, saya bagi kelompok A. Nilai bela negara 1 dan 2, jadi cinta tanah air dan apa. Kelompok B, bela negara eh, nilai 4 dan 5. Jadi nanti masing-masing, nih contohnya nanti ya, kan 5 orang nih satu kelompok. Jadi masing-masing cerita nih, kalau di indikator pertama si Pak Amirul apa penerapannya, Dokter Dwi apa, gitu ya. Kemudian Dokter Nyoman apa, ya Dokter Hewan Nyoman apa. Semua ada di sini 5 orang, ya perilakunya. Nah kalau di kantor belum kita lakukan, ya di lingkungan juga enggak apa-apa. Yang penting Budi sudah mulai tahu bahwa tanpa sengaja kita ini sudah melakukan, menerapkan nilai-nilai bela negara. Nanti tinggal kita asah aja, kita lakukan terus-menerus. Ternyata nilai bela negara itu begitu hebatnya. Dan gitu ya, kalau penerapan nilai bela negara. Oke ya, itulah tadi tugasnya. Nanti pengelompokan nanti aja ya, setelah
materi selesai. Selanjutnya adik-adik kita masuk ke materi isu kontemporer. Jadi isu kontemporer itu langsung saja ya. Yang namanya isu itu adalah masalah. Isu itu masalah. Ya, kontemporer itu bisa berubah ya. Jadi isu itu masalah. Maka ada alat untuk mencari isu utama yang eh, akan diselesaikan masalah itu akan kita selesaikan. Mana yang kita selesaikan duluan? Itu ada kriterianya isu itu ya. Jadi isu itu ada kriterianya. Jadi kalau orang bilang isu itu apa ya? Bilang gosip juga enggak apa-apa ya. Susupo juga enggak apa-apa ya. Carlota juga enggak apa-apa. Memang isu itu masalah yang dikarlotakan, digosipkan kan gitu ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah isu-isu yang punya kriteria. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana memahamkan, bagaimana mencari kriteria, dengan kriteria tertentu kita menentukan isu itu, isu utama. Tetapi tugas kelompok, nanti jadi tugas individu. Tugas individu kita yang kita analisa isu itu isu di tempat kerja. Tapi contohnya ini isunya yang kita contohkan isu nasional dulu ya. Nanti habis itu untuk tugas individunya isu di tempat kerja. Ya, kita coba inilah kriteria ya, kriteria untuk mencari isu yang dikedepankan atau isu yang utama atau isu yang apa ya, yang menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan. Maka ada nih ya isu itu ya aktual, nih aktual. Jadi masalah atau pokok persoalan yang benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak itu aktual. Berarti benar-benar terjadi. Kemudian problematik. Problematik itu mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebabnya. Jadi memang perlu dicari penyebabnya nih. Mengandung permasalahan. Kemudian tiga, kekhalayakan. Menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi kalau isunya tentang perceraian, ya, kemudian apa ya, selingkuh, semua itu ya nggak masuk di kekhalayakan. Itu kan urusan pribadi ya, nggak masuk dengan kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir adalah nih kelayakan. Kelayakan itu bersifat logis, pantas, realistis, pembahasan. Jadi inilah nanti eh, cara untuk mencari isu ke depan. Nah, modelnya seperti ini nih. Nah, nanti modelnya tabel APKL itu seperti ini. Nanti adik-adik isi di sini isu. Isu di mana? Di tempat kerja. Maksudnya kalau di puskesmas ya puskesmas itu apa isunya? Permasalahannya apa? Kalau kita kerja di dinas pertanian, apa sih permasalahannya di tempat kerja kita? Kan gitu. Jadi yang kita lihat adalah di tempat kerja. Ya, tadi ada yang di peternakan, ada yang di puskesmas, ada yang di kelurahan, ya. Coba lihat permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja. Nah, isu syaratnya adalah pernyataan negatif. Misalnya lambatnya proses atau lambatnya pelaporan. Jadi di samping pernyataan negatif terukur, ya terukur itu measurable, terukur before after-nya. Contohnya lambatnya lambatnya pelaporan berarti lambat before-nya, after-nya adalah cepat. Kan gitu ya? Paham nih ya? Terus belum adanya. Berarti terukur. Before-nya belum ada, nanti setelah aktualisasi jadi ada. Kan gitu ya? Terus kurangnya. Berarti kalau kurang, nanti ditambah. Kan gitu ya? Itu maksudnya. Kemudian bisa juga dengan kata tinggi. Banyak, tapi pernyataan tetap negatif. Misalnya, tingginya kematian bayi. Tinggi. Berarti pernyataannya negatif. Tingginya angka stunting. Tinggi. Tetapi negatif pernyataannya. Banyaknya narkoba. Tinggi. Banyak, tapi negatif. Jadi ini adalah kalimat-kalimat pernyataan negatif, isu
pernyataan negatif. Kemudian kita hitung. Nah, contohnya ini ya, rendahnya, kurangnya, belum adanya, lambatnya, tingginya, banyaknya, apa. Nah, kemudian kita langsung aja. Ini contoh. Misalnya ini yang sampai nomor 6 dulu. Nomor 7 jangan dulu dibahas. Jadi ini ada banyaknya hoak, banyaknya narkoba, banyaknya korupsi, terorisme, money laundering, radikalisme. Sampai 6 dulu ya saya ceritakan. Jadi kita lihat bagaimana aktualnya. Benar-benar terjadi enggak? Oh, hoak benar-benar terjadi. Ini skala Likert ini ya. Sangat besar, besar, sedang, kecil, dan sangat kecil. Ya. Oh, benar-benar terjadi. Ya kasih 5. Banyak narkoba terjadi 5. Korupsi ya banyak 5. Kemudian terorisme agak kurang kasih 4. Money laundering ya banyak. Ya misalnya kasih 5. Radikalisme agak kurang kasih 4 misalnya. Terus kita lihat problematiknya. Perlu nggak menjadi ada nggak persoalan yang harus kita pecahkan? Hoak, waduh bahaya ini. Kadang-kadang kita jadi provokator ikut-ikut menyebarkan hoak. Berarti problematik nih. Jangan sampai hoak itu menjerumuskan kita ya jadi fitnah ya. Memfitnah orang itu kan bahaya ya. Kemudian narkoba. Ya, menjadi problem itu 5 misalnya. Korupsi. Ya problem keuangan negara habis nih. Dihabiskan oleh koruptor-koruptor ini, tikus-tikusnya itu. Kan gitu. Nah, kemudian kelayakan. Menyangkut kepentingan orang banyak. Ini contoh ya, saya sebut aja begini ceritanya. Setelah dinilai nanti ketemu, nih adik-adik ketemu jumlahnya. Maka ada 18, 18, 20, 17, 17, 16, 15. Ini jangan dulu ya, saya nggak bahas dulu. Nah, seandainya adik-adik menilai ada jumlah tertinggi satu saja, 20, maka inilah yang namanya isu utama. Isu yang dicari penyebabnya. Ya. Tapi jika ada nilai, akhirnya COVID saya masukkan, ada nilai tertinggi ternyata 2. Nih, korupsi dan COVID. Maka kan kita bingung nih, mana yang jadi utama? Karena bingung nilai tertingginya, skor tertingginya lebih dari 1, maka kita lakukan dengan USG. Ada alatnya lagi, USG. Jadi kenapa, pertanyaannya, kenapa kok nggak langsung USG aja? Kok harus APKL? Ya beda, APKL tadi ada 4 kriterianya. Ada aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Kelayakan itu sesuai tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Ya, kita bertanggung jawab menyelesaikan isu tersebut. Nah, maka USG USG digunakan jika apa? Dari nilai APKL didapatkan skor tertinggi lebih dari 1. Ya, oke ya. Nah, ini urgent, gawat, besarnya dampak masalah pada jiwa manusia, uang, produksi, dan reputasi. Kemudian serius, mendesak, banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani masalah. Pertumbuhan perkiraan akan bertambah buruknya keadaan bila masalah itu terjadi. Nah, kita langsung contohkan. Tadi kan ada yang 22 nih, korupsi dan penyebaran COVID. Maka kita bandingkan 2 ini. Tadi kan gawat ya. Antara COVID dan korupsi itu lebih gawat mana? Nah, contohnya ini. Ya lebih gawat COVID karena menyangkut jiwa manusia. Maka dikasih nilai 5, kan sangat tinggi ya. Terus tentu korupsi kita turunkan, ya, karena lebih gawat COVID. Kemudian serius itu waktu untuk memecahkan. Nah, bagaimana waktunya? Yang COVID harus segera atau bisa ditunda, kan gitu ya, waktu untuk menyelesaikannya. Maka COVID tidak bisa ditunda, harus segera. Karena kalau nggak segera ditangani, ya tambah semua mati nanti, kan gitu ya. Meninggal semua orang nanti. Maka ini dikasih 5. Kalau korupsi, ya bisa ditunda. Ya, bisa ditunda untuk menyelesaikannya. Nah, kalau pertumbuhan, pertumbuhan. Korupsi gampang nggak mempengaruhi
orang, ya. Cepat enggak ya ngajak orang berkorupsi? Oh tidak, pertumbuhannya agak lambat. Nah, kalau COVID jelas cepat. Bersin saja dalam ruangan yang sama, dalam AC langsung ketularan. Maka dikasih 5. Setelah itu kita ketemukan skor tertinggi 15. Maka inilah isu utama. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi USG digunakan apabila dari APKL nilai tertingginya lebih dari 1. Nah, setelah ketemu isu utama, kita harus mencari penyebab. Apa penyebabnya ini? Kok yang mengakibatkan tingginya penyebaran COVID itu apalah? Apa? Maka kita menggunakan alat Fishbone. Nah, di Fishbone inilah isu utama dimasukkan di kepala ikan ini, bukan kepala buaya ya. Kalau kepala buaya nanti buaya darat. Ya, kepala ikan saja dimasukkan di kepala ikan. Jadi isunya tadi kan tingginya penyebaran COVID. Masuk di situ. Terus penyebabnya apa? Disebabkan oleh apa ini faktor penyebabnya? Boleh dilihat dari skill. Ya. Skill itu, skill itu, skill itu kan keterampilan ya, kompetensi ya. Jadi yang punya skill itu siapa? Manusia kan? Maka di tulang ikan ini ya, yang kita lihat penyebab skill adalah manusia. Contohnya, kurang terampilnya atau kurang kompetennya tenaga medis dalam penanganan COVID. Nah, skill kan itu ya, tapi dihubungkan dengan ini. Kemudian belum pahamnya masyarakat tentang COVID. Manusia juga kan? Ya, nggak paham. Jadi di sini adalah manusia-manusia. Ya, jangan meletakkan selain manusia. Terus supplier. Supplier adalah pemasok ya, artinya pemasok masukan. Jadi ini bisa dilihat dari alatnya, belum adanya alat, belum adanya bahan, kurangnya mesin, kurangnya keuangan. Ini pokoknya kurang, belum adanya alat peraga, semua ada di supplier. Nah, contohnya supplier di sini misalnya eh, kurangnya ruang ruangan ya, ruang ruang perawatan gitu. Kalau kurang ruang perawatan mengakibatkan tingginya penyebaran COVID tidak? Mengakibatkan ya. Nah, berarti itu supplier karena ruangan. Atau bisa juga kurangnya kurangnya dana juga boleh. Kurangnya apa ya? Kurangnya tempat cuci tangan. Nah, misalnya mengakibatkan apa? Tingginya angka kematian. Jadi di sini khusus alatnya apa disebutkan. Bahan apa yang nggak ada sebutkan. Langsung spesifik gitu ya. Misalnya dokter, alat suppliernya apa. Misalnya kurang alat apa, sebutkan alat apa itu. Itu. Ya. Terus kemudian ini sistem. Sistem itu adalah apa, langkah-langkah. Misalnya alur, belum adanya alur alur apa? Alur kegiatan ya, alur pelayanan itu namanya sistem. Belum adanya alur pelayanan, belum adanya SOP, belum adanya juknis, petunjuk teknis, ya, belum adanya regulasi, itu adalah sistem. Paham ini? Understand? Boleh ya? Ya, Ibu. Nah, contohnya misalnya, Bu. ya belum adanya petunjuk teknis tentang penanganan COVID. Mengakibatkan tingginya toh penyebaran ya. Nah, belum diterapkannya PPKM. Ya, ya bisa jadi penyebab. Jadi penyebab-penyebab itu juga kalimat negatif. Ya. Kemudian surrounding. Surrounding itu lingkungan. Contohnya jarak, jarak antara masyarakat rumah pasien ya. Jarak pasien dengan puskesmas itu kan jarak ya. Kemudian
lingkungan yang kumuh, lingkungan yang jorok, bising itu ada lingkungan, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar. Contohnya lingkungan kebiasaan yang benar, yang untuk COVID ya itu kebiasaan berkerumun. Nah itu kan kebiasaan tuh, kebiasaan berkerumun sambil susupu. Akhirnya susupu lebih kenceng daripada Suzuki kan katanya gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Jadi bisa juga di sini surroundingnya eh, jarak ya, jarak antara pasien dengan puskesmas terlalu jauh. Bisa juga kebiasaan susupu dan berkerumun lah ya, kebiasaan berkerumun. Ini juga mengakibatkan tingginya. Nah, itu penyebab itu. Nah, safety itu keamanan ya di apa ya safety mungkin ya ya apa ya APD kayak apa itu kan safety ya. Kemudian ini adik-adik penyebab ini tadi kan di skill ada dua, di supplier ada dua. Ini contoh tadi ya di sistem ada dua, kemudian di surrounding ada dua. Misalnya ya di safety ada satu. Maka semua penyebab ini harus kita carikan ide gagasannya melakukan kegiatan apa. Maka dibikinlah tabel seperti ini. Nah, nih. Jadi yang dituliskan di penyebab, ini kan kolom penyebab. Penyebab yang di sini yang dituliskan adalah ya penyebab yang ada di tulang ikan tadi. Understand sampai sini? Halo? Paham? Paham, Bu. Paham ya. Terus pemecahan masalah ide gagasan itu langsung kegiatan. Ya, coba kita mencari kegiatan ya, kegiatan untuk penyebab. Buka semua mikrofonnya, bantu. Bantu saya untuk menyelesaikan penyebab ini. Contohnya buka mikrofon semuanya ya. Contohnya tadi kan ada salah satu kurang terampilnya tenaga medis dalam penanganan COVID. Kegiatannya apa? Misalnya Melakukan melakukan pelatihan, COVID. Ibu. Melakukan pelatihan. Nah, benar. Jadi pemecahan masalah ide gagasannya kegiatan yaitu melakukan pelatihan penanganan COVID. Kan gitu ya? Ya. Iya. Nah, sekarang kalau ada lagi kurang pahamnya masyarakat tentang COVID. Apa yang kita lakukan? Melakukan kegiatan sosialisasi Edukasi. terkait bahaya COVID. Sosialisasi tentang COVID. Nah, betul. Jadi begitu langsung melakukan sosialisasi ya tentang penyebaran COVID atau tentang COVID lah. Nah, kalau ada lagi di sini kurangnya ruang ya, ruang perawatan. Apa yang ada dilakukan? Apa? Ayo, kalau kurang ruang isolasi, apa yang dilakukan? Mengalih fungsian ruang publik untuk tempat isolasi. Iya, jadi memanfaatkan ruang yang tidak dipakai ya, tapi bukan membangun loh. Kalau Ya, membangun keburu COVID-nya habis baru dibangun. Ya, jadi memanfaatkan tempat publik atau memanfaatkan ruang yang tidak terpakai. Ya, tuh. Berarti begitu caranya. Kemudian tadi ada apa tempat cuci tangan tadi loh. Kurang. Itu diapakan? Berarti kalau kurangnya tempat cuci tangan, Dibuat. Menyediakan fasilitas Benar, ya jumlah menyediakan aja kan murah itu. Ya cuci tangan kan bisa dari galon atau apa itu. Berarti langsung aja menyediakan atau menyiapkan aja langsung menyiapkan tempat cuci tangan. Terus kalau tadi ada belum adanya juknis, apa yang kita lakukan? Halo? Melakukan penyusunan juknis dengan segera mungkin, Bu. Iya, jadi langsung nggak usah pakai segera, langsung aja menyusun juknis. Itu nggak pakai segera ya. Ya, Ibu. Terus kalau tadi belum diterapkannya PPKM, Membuat Melakukan aturan PPKM. standar. iya langsung aja
menerapkan, melakukan Menerapkan aturan. PPKM. Menerapkan. Kalau tadi ada lagi jaraknya terlalu jauh, apa yang kita lakukan? Memperbanyak pos pos jaga apa sih? Pos-pos pelayanan. Iya, pos-pos Ya, pelayanan COVID. Pelayanannya. ya, boleh Memperbanyak. memperbanyak pos kesehatan atau juga bisa menjemput kan? Kalau kita punya mobil, ya, kayak ada ambulan, kita boleh menjemput. Kalau ada transportasi, ya, menjemput. Tuh maksudnya. Kalau tadi ada masyarakat yang suka berkerumun, diapakan itu? Yang suka berkerumun, bersusu polio. Apa? Berikan teguran langsung, Bu. Berikan Apa? sanksi atau Mungkin dikasih arahan Ibu untuk arahan dulu. arahan untuk jangan berkerumun. Iya, berarti Ya, apa melakukan patroli edukasi atau melakukan dan edukasi. halu-halu apa itu Iya. ya supaya jangan berkerumun gitu. Jadi gitu. Nah, kemudian kalau kurang nggak ada APD ya menyediakan. Nah, begitu. Jadi nanti ceritanya inilah kegiatan-kegiatan. Inilah yang adik lakukan. Nah, sekarang yaitu. Jadi ini tugas individunya. Jadi adik-adik mencari isu nih. Nomor satu, menganalisa isu utama di tempat kerja dengan menggunakan alat analisa APKL. Ya kan? Jika skor tertinggi lebih dari satu, maka dilanjutkan dengan USG. Tapi kalau sampai sini aja tinggi ya udah ya nggak usah dilanjutkan. Artinya nggak usah pakai USG lagi. Kemudian adik-adik langsung membuat Fishbone untuk mencari penyebab dan mencari alternatif di tabel tadi. Tabel alternatif. Jadi 3 itu. Tabel APKL, kemudian gambar Fishbone, dan tabel alternatif. Ya, selamat mengerjakan tugas individu. Oke. Ya, sekarang saya bagi dulu. Ya, bagi dulu tugas kelompoknya. Sudah terbagi belum? Belum. Belum, Bu. Eh, adik-adik yang bagi atau saya aja biar cepat ya. Jadi Ya, Ibu nanti saja. Dari Ibu saja yang bagi, Ibu. Kenapa? Saya aja ya. Dari Ya, ya. Ibu aja. Ya. Oke, jadi nanti ini golongan 3 angkatan 14 agenda 1 tanggal saku ya ini 23. 23. Oh ya. Jadi nanti ada kelompok A dan B. Cowoknya berapa ini? 4 pas ya. Jadi Inyuman sama apa ya? Amirullah. Bagi dulu yang laki-laki Amirullah. Berarti yang B Aswar sama Rido. Rido. Perempuannya dulu. Perempuannya dulu. Yang dokter dibagi 2 ya. Jadi dokter Dwi di kelompok 2. Kemudian satunya tadi siapa? Imelda kelompok A. Terus berarti perempuan bisa 3-3 ya. Yang Dewi, Dwi, Dewi ini kan BPSDM saya baca hitam-hitam ini ada di sini. Apa tadi? Dwi satunya mana tadi ya? Dwi. Ada Dwi 2 atau tadi ya? Device-nya mati tadi, Bu. Hah? Perangkatnya mati, jadi sementara masuk. Ya udah. Kalau gitu kita lanjut yang ada dulu. Fitri. Fitri di B, kemudian Atika di A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu lagi Rina, Saharina. Panggil siapa? Rina atau Saharina? Atau Rina. Novela? Atau Rina. Rotul? Rina, Rina. Bu. Rina. Iya. Di Rina. Rina di B. Nanti yang
belum masuk ya, yang belum masuk di A. Ya, jadi A, Nyoman, Amirullah, Imelda, Atika, sama Dwi ya berarti. Dwi siapa Iya, tadi? Kemudian B, Fitriani. Aswar, Rido, Dwi, Fitri, Rina. Pas ya 55 ya? Oke. Jadi nanti tugas kelompoknya dipaparkan untuk pertemuan kedua sama tugas individunya. Kemudian jangan segera di apa diupload di mana? Di Sinergi, nggak usah. Semua diupload setelah dipaparkan dan sudah diperbaiki. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita Tabe, Bu. lanjut sampai yes. Amat. Kayaknya maaf Ibu, kita ada 11 orang Ibu. Kayaknya Kak Yunita Oh belum masuk iya, kelompok. wala. Siapa yang ketinggalan? Yo. Eh, Untung. Ibu Siapa yang Yunita, belum? Ibu Yunita, Bu. Oh ya, Yunita pilih mana? Sudah terserah. Saya catat. Kamu pilih A atau B? Ayo Yun. Pilih Yun. pilih B, Bu. B ya sudah. Pokoknya saya manut saja karena terakhir. Berarti tambah Yunita. Enak ya disuruh milih loh, Mas. Terakhir suruh milih. Ya, terima kasih ya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Enggak usah tanya Jo kalau sudah paham. Lift saja, kerjakan tugas saja daripada tanya-tanya. Saya sudah mau masuk kelas sebelah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam selamat apa warahmatullahi ini? Terima kasih, Bu. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Hai sudah Bude. Santi Om. Ya, Bu Dewi Bude, mau eh, ditutup Tabe, nggak, Bude Dewi? langsung live ini. Iyalah. Oke Bude. Ya langsung tim mau masuk kelas sebelah, mau sholat dulu. Oke Bude, sampai Ya. ketemu di pertemuan kedua Bude. Ya, kenapa kamu gelap-gelap begitu kayak uka-uka? Bude, Wajahmu ada mana? habis bastrika saya ini budeku sayang. Ya udah itu budeku sayang, tok mukanya tertutup itu. Iya, Jadi iya, lain iya, kali Bude. pakai Sampai bedak, berjumpa pakai kembali, bibir Bude. merah gitu. Ya wis. Ya udah, terima kasih. Yuk kita live semua. Insya Allah ketemu di pertemuan kedua. Siap dengan tugas kelompok dan tugas individunya. Ya, saya izin ya. Dadah Ya semua. Bude, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bude. ya. Yes, Ya, Bapak Ibu mungkin juga yang mau istirahat, silakan. Jangan lupa tugas kelompok dan tugas individunya. Silakan di live. Oke, baik. Baik, Ibu. Terima Recordingnya kasih, Bu. di tutup. Oke. Oke, baik.